Selamat sore semuanya. Selamat sore. Pasti baik kan? Baik semua kan? Baik. Jangan marah dengan saya. Oke, thank you. Kita baru saja mengingat kembali hari kematian Yesus di atas tiang kayu salib, mencucurkan darahnya yang begitu mahal dengan tujuan menebus dosa manusia. Saya berharap saja tidak ada seorang yang hadir dalam kebaktian sore ini yang belum mengalami pengalaman ditebus dengan darah Yesus Kristus. Beliau mati, setelah beliau mati lalu dikuburkan, tapi kita juga baru saja mengingat kembali kebangkitannya dari antara orang mati-mati. Ia bangkit dengan kuasa yang sangat luar biasa. Kuburan tidak bisa tahan Yesus di sana. Dan setelah beliau bangkit dari antara orang mati-mati, kemudian beliau kembali ke surga. Sebelum beliau pergi, beliau berkata, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi setelah beliau pergi 40 hari kemudian, beliau telah mengirim penolong untuk menolong semua yang disebut manusia dan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kita semua yang sedang dalam perjalanan ini, kita diperlengkapi dengan kemampuan untuk hidup, bukan hidup untuk di sini. Kita diperlengkapi dengan kemampuan untuk hidup dalam masa kekekalan. Haleluya. Hal memberi seperti tadi saudari kita menghimbau jemaat itu tidak akan merupakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa tidak akan merupakan sesuatu yang luar biasa? Karena kita tabung di sini untuk tuai di sana. Halo. Kalian dengar saya enggak sore ini? Semua dengar ya? Nah itulah orang-orang yang bijaksana sini. Bijaksana tapi juga bijak sini gitu loh. Oke. Saya ingin mendasari kebenaran firman yang sedang saya sampaikan kepada kalian dengan beberapa ayat dari Alkitab, dan mari kita kerjasama, yaitu kita akan baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama firman Allah. Yuk, pertama Petrus pasal 1 ayat 13 nanti sampai dengan ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya pada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga amanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Atas dasar ayat-ayat ini, maka kita akan melihat 3 karakteristik dari orang-orang yang telah didiami oleh Roh Kudus dan yang sedang dipersiapkan untuk hidup dalam masa
kekekalan. Hidup bersama dengan Allah Bapa yang menciptakan Anda dan yang menciptakan saya. Ini sesuatu yang terlalu luar biasa. Bahwa akhir dari perjalanan hidup kita akan hidup bersama dengan Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya termasuk kita. Tapi dia sekarang bukan sekedar Allah pencipta, tapi dia adalah Bapakku dan dia adalah Bapakmu. Haleluya. Wellington bukan tempat kediaman kita untuk selamanya. Jakarta bukan tempat kediaman kita untuk selamanya. Tawangmangu bukan tempat kediaman saya untuk selamanya, sekalipun saya ini orang Ambon, tapi sekarang menjadi tiang Jawi karena tinggal di Solo. Orang Jawa bilang kita hanya mau mampir ngombe saja. Ya, hanya ada di sini minum saja lalu akan terus melanjutkan perjalanan untuk memasuki masa kekekalan. Pastikan bahwa 3 karakteristik ini ada di dalam Anda. Kalau 3 karakteristik ini belum ada dalam Anda, pastikan sore ini 3 karakteristik dari kelompok orang-orang ini ada di dalam kehidupan Anda. Karakteristik yang pertama, orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal dan yang sekarang didiami oleh Roh Kudus, maka mereka ini hidup dalam pengharapan bahwa hari esok mereka jauh lebih luar biasa dari hari ini mereka, jauh lebih luar biasa dari hari kemarin mereka. Mengapa mereka meletakkan seluruh pengharapan mereka untuk hari esok? Saya ulangi, karena hari esok mereka jauh lebih luar biasa dari hari ini mereka. Jauh lebih luar biasa dari hari-hari yang telah lampau. Antara lain, mereka akan menerima kasih karunia yang terakhir. Jabat tangan dengan saudaramu yang duduk dekatmu dan katakan, Anda akan menerima kasih karunia yang terakhir. Ayo, jabat tangan. Jabat tangan. Anda akan menerima kasih karunia yang terakhir. Saya memang seorang pengajar, dan kalau saya mengajar itu saya ingin pelajaran saya itu jelas. Tapi kadang-kadang waktu. Lalu kalau khotbah di gereja-gereja barat itu hanya setengah jam, saya pikir apa yang saya khotbahkan ya. Tadi setelah selesai kebaktian pulang, saya bilang mantu saya, waktu pendek banget ya untuk menjelaskan kebenaran seperti ini nih. Ya, tidur di dalam kebaktian ini gak apa-apa, tidur dalam hadirat Allah itu indah gitu loh. Perhatikan, secepatnya Anda dan saya menerima kasih karunia yang terakhir, secepat itu pula lah Anda dan saya akan menjadi persis sama dengan Yesus. Menjadi sama dengan Yesus. Semua berdiri. Semua berdiri. Berdirilah. Angkatlah tanganmu dan katakan, aku pasti. Katakan, aku pasti menjadi sama seperti Yesus. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Silakan duduk. Inilah harapan bahagia kita. Sehingga umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal itu, mereka masih bekerja sekarang. Memang mereka masih berusaha untuk punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Tapi seluruh pengharapan mereka letakkan untuk hari esok. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka semua cita-cita yang ada di dalam kita akan membatalkan kita untuk menerima kasih karunia yang terakhir lalu menjadi sama seperti Yesus. Ada pengaruh dunia bukan? Halo? Oke, kita terus aja dulu lah.
Kapan pengharapan ini akan menjadi kenyataan? Lebih cepatlah gitu. Maka pengharapan ini akan menjadi kenyataan pada waktu penyataan Yesus Kristus, atau pada waktu Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Be ready. He is coming very soon. Semua nubuatan yang berhubungan dengan kedatangan Yesus kali yang kedua, semuanya sudah digenapi. Semuanya sudah. Satu saja yang belum, Yesus belum datang. Itu mempunyai pengertian. Sewaktu-waktu dia datang. Entah sesudah kebaktian ini, entah besok, entah lusa, sewaktu-waktu dia datang. Baca dengan saya. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini yang sedang terjadi, kekasih Tuhan. Nuh berkhotbah 120 tahun. Berapa orang selamat? Hanya 8. Jadi kalau ada pendeta-pendeta akhir zaman yang mengukur keberhasilan mereka dengan ribuan anggota jemaat, berarti Nuh gagal. Nuh tidak sukses dalam pelayanan. Saya mau katakan ini, semua kita sukses kalau kita setia dalam melakukan kehendak Allah dengan hidup kita. Nuh sukses karena Nuh melakukan kehendak Allah, berkhotbah berapa lama? 120 tahun. Tapi orang tidak peduli dengan khotbah. Itu yang sedang terjadi dalam zaman kita sekarang ini. Orang lebih mengutamakan makan, minum, kawin dan mengawinkan, masuk dengan firman Allah, keluar dari gereja. Ya, orang Jawa bilang podo wae sampai mawon. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak bisa dibedakan yang mana orang Kristen dan yang mana bukan orang Kristen, sekalipun mereka itu masuk keluar gereja. Bapak Ibu, tidak akan ada banyak orang yang bertemu Yesus waktu Yesus kembali pada kali yang kedua. Tapi doa saya kiranya semua kalian yang dengar firman Tuhan sore ini, semuanya akan bertemu dengan Yesus pada kali yang kedua. Karena bekerja sama dengan Roh Kudus yang sekarang sudah ada dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan kita bagi hari itu. Hari kedatangannya yang akan terjadi secara tiba-tiba. Di mana tidak seorang pun tahu kapan dia datang. Karena itu kita harus selalu siap sedia. Dan Roh Kuduslah yang mempersiapkan kita untuk hari itu. Karakteristik yang kedua, orang-orang yang sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam masa kekekalan. Mereka bukan saja hidup dalam pengharapan untuk bertemu dengan Yesus dan setelah bertemu dengan Yesus dibawa masuk ke surga. Tapi orang-orang yang hidup sedang dalam dunia sekarang yang sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus, mereka hidup dalam kekudusan. Kekudusan merupakan satu-satunya standar untuk hidup dalam masa kekekalan. Tanpa kekudusan tidak seorang dapat memandang Allah, betul bukan? Tapi dengan kekudusan kita semua dapat hidup bersama dengan Allah. Bukan saja memandang, tapi hidup bersama dengan beliau. Cerita dengan beliau. Akan menerima pelukan yang luar biasa dari beliau. Karena hidup dalam kekudusan. Roh Kudus yang mempersiapkan kita untuk hidup dalam masa kekekalan. This is a process. Hidup kudus itu merupakan satu proses yang akan berlangsung terus-menerus dalam perjalanan kehidupan kita. Saya mau bertanya,
Siapa dari antara kalian yang masih dapat berbuat dosa? Bolehkah saya lihat tangan diangkat tinggi ke atas? Hanya saya sendiri. Hanya saya sendiri. Saya ingat hari itu ada seorang guru mengajar di sekolah saya. Lalu mengajar tentang mempelai laki dan mempelai perempuan. Terus beliau berkata, siapa dari antara kalian yang mau menjadi mempelai malas? Silakan angkat tangan. Guru itu angkat tangan. Ada seorang murid saya yang paling baik di kelas. Murid itu lalu berkata begini, nggak ada seorang yang angkat tangan, hanya Pak Guru sendiri yang angkat tangan. Berarti Pak Guru akan mau menjadi mempelai malas. Saya kaget banget. Saya kaget banget. Siapa dari antara kalian yang masih dapat berbuat dosa? Bolehkah saya lihat tangan diangkat? Oh syukur. Oh syukur, masih dapat. Kalau kalian cubit saya, kira-kira saya rasa sakit atau tidak? Kalau cubit saya rasa sakit atau tidak? Oh pasti ya Pak. Cubit Pak. Nggak berani cubit keras-keras tuh. Tapi waktu cubit saya rasa, kenapa saya masih manusia? Dan selama saya masih manusia, saya masih dapat berbuat dosa sekalipun saya tidak mau. Tapi masih dapat berbuat dosa. Namun kalian nggak perlu terlalu khawatir, karena darahnya sudah dicucurkan di atas tiang kayu salib untuk menebus kita, dan setetes darah Yesus cukup untuk membersihkan. Setiap kali kita berbuat dosa, Roh Kudus tidak akan berdiam diri, akan menempelak kita sehingga kita bertobat dari dosa kita. Katakan amin. Kekudusan merupakan suatu proses yang akan berlangsung terus-menerus selama kita hidup, sampai dengan kita menerima kasih karunia yang terakhir. Semua kita dapat hidup dalam kekudusan, dan ini luar biasa. Di sini bukti bahwa Yesus yang di dalam Anda dan Yesus yang di dalam saya dahsyat. Haleluya. Di mana kita sebagai manusia yang berdosa dapat hidup dalam kekudusan karena kuasa kebangkitan dari Yesus ada di dalam kita sekalian. Haleluya. Saya baru-baru berbicara dengan seorang dari gereja Elim, dan saya berkata, sekarang saya melihat rencana Allah dengan mengizinkan saya untuk mengalami stroke. Dan sampai dengan hari ini, kalau saya angkat tangan begini, ini masih sedikit sulit. Tadi saya setir dan saya berkata kepada istri saya, aduh nggak ada sandaran tangan ya. Kadang-kadang saya merasa seperti tangan kiri ini 80 kilo gitu loh, beratnya gitu. Tapi saya berbicara dengan teman itu yang di gereja Elim, dan saya berkata, sekarang saya melihat kenapa Tuhan izinkan saya mengalami stroke. Karena lewat stroke kekudusan lebih nyata dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Tuhan Allah akan pakai segala jenis cara untuk menolong kita agar kita semua dapat hidup dalam kekudusan. Saya mau angkat satu contoh yang luar biasa banget. Lalu kita akan melihat rahasia bagaimana orang ini bisa hidup dalam kekudusan dan menjadi contoh untuk semua kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi apa? Menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saya bersyukur untuk contoh yang luar biasa ini. Dari antara begitu banyak manusia, orang paling berdosa dipilih oleh Tuhan. Namanya siapa? Paulus. Lalu orang yang paling berdosa ini yang dipilih oleh Tuhan, kemudian dia berkata bahwa saya yang paling berdosa dapat menjadi contoh bagi semua mereka yang akan percaya kepada Yesus sesudah saya.
Inilah sebabnya saya memberikan jaminan kita semua dapat hidup dalam kekudusan. Kalau orang yang paling berdosa ini dapat hidup dalam kekudusan, kita semua dapat hidup dalam kekudusan, dan kita semua dapat membuat pernyataan yang seperti itu. Tolong dibaca 1, 2, 3. Orang-orang Indonesia yang ada di kota Wellington tidak akan menjadi batu sandungan, tapi akan menjadi batu loncatan. Akan merupakan daya tarik yang luar biasa untuk menarik bangsa-bangsa lain mengenal Yesus karena kalian. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Saya bersyukur saya ini lahir di desa kecil, tapi karena nubuatan sudah diberikan kepada saya nggak bisa tolong diri saya sendiri, dan akhirnya nubuatan itu tergenapi. Kalau keluar negeri, jarang sekali khotbah untuk orang Indonesia. Jarang sekali. Tapi luar biasa kali ini 3 kali khotbah, dan saya tidak frustrasi sebab saya berpikir dalam bahasa Indonesia dan khotbah juga dalam bahasa Indonesia itu. Biasanya kalau khotbah untuk gereja-gereja Inggris berpikir dalam Indonesia dengan cara Indonesia, khotbahnya dalam bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang agak frustrasi. Kasih Tuhan, semua kita, suami dapat berkata kepada istrinya, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Istri dapat berkata kepada suami, orang tua dapat berkata kepada anak-anak, anak-anak dapat berkata kepada orang tua, ikutilah teladanku. Yesusku dahsyat. Bagaimana dengan Yesusmu? Halo, bagaimana dengan Yesusmu? Yesus kita dahsyat. Oke, sekarang kita akan melihat rahasianya di mana, sehingga orang yang paling berdosa ini dapat berkata, ikutilah teladanku. Karena memang dia tahu rencana Allah, dia diselamatkan untuk menjadi contoh buat yang lain-lain. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi karena rahmat Allah, saya menjadi seperti keadaan saya yang sekarang. Dan tidaklah percuma Allah mengampuni saya. Malah justru sayalah yang bekerja lebih keras dari semua rasul yang lainnya. Tapi itu sebenarnya bukan usaha saya. Itu usaha Allah yang mengasihi saya dan yang bekerja. Hei, sekarang kita bekerja bersama dengan Allah kita yang luar biasa. Kita tidak sendiri. Katakan, aku tidak sendiri. Ada Roh Kudus di dalamku untuk bekerja bersama denganku, sehingga aku dapat hidup dalam kekudusan. Dengan kata lain, orang-orang yang hidup dalam kekudusan ini adalah orang-orang yang mengalami transformasi rohani yang terus-menerus terjadi dalam hidup mereka. Semakin suami mengalami transformasi, semakin istrinya bahagia luar biasa. Semakin istri mengalami transformasi rohani yang terus-menerus, semakin suaminya menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Semakin hari orang tua mengalami transformasi rohani yang luar biasa. Mereka tidak perlu mengajar anak-anaknya. Jangan berantem ya. Mereka tidak perlu mengajar. Anak-anak tidak akan pernah berantem satu dengan yang lain. Karena apa? Contoh dan teladan. Saya suka sekali mengajar tentang keluarga Kristen. Suka sekali. Dan kalau saya mengajar tentang keluarga Kristen, bagus banget kalau saya punya anak-anak duduk di situ bersama. Ya, bagus sekali. Sebab saya nggak bisa macam-macam kan, mereka kan saksi, ya kan? Gitu. Tapi saya dan istri jarang mengajar anak-anak kami untuk hidup dalam damai sejahtera. Jarang. Kenapa? Contoh. Kami berikan contoh untuk mereka. Hei, nasihat yang bijaksana dapat membingungkan, tapi contoh hidup mudah untuk dimengerti. Kita terus. Mari kita baca ayat-ayat ini lagi. 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan
Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmah, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ulangi, sesuai dengan kuasanya. 1, 2, 3. Sesuai dengan kuasanya. Terus, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Haleluya. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang telah diutus oleh Yesus setelah beliau kembali ke surga, mengutus Roh Kudus untuk berdiam dalam kehidupan orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga mereka, apabila mereka rela bekerja sama dengan Roh Kudus, transformasi rohani terus menerus terjadi dalam kehidupan. Istri saya menyaksikan keubah hidup saya, anak-anak menyaksikan keubah hidup saya, dan terus, dan terus, dan terus, dan terus. Anda tidak akan sama seperti kemarin. Hari ini Anda berbeda dengan hari kemarin. Hari esok Anda berbeda dengan hari ini. Minggu depan, bulan depan, Anda akan lebih berubah lagi menuju kepada kesempurnaan untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Yang terakhir, tapi bukan berarti 5 menit lagi selesai. Cuma memang karena sudah terlalu sering khotbah di negara-negara barat ini yang menyebabkan saya mulai belajar lebih banyak lagi untuk pangkas sehingga menjadi ringkas. Oke. Orang-orang yang sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam masa kekekalan adalah orang-orang yang hidup dalam takut akan Allah. Baik di Wellington, baik di Indonesia, baik di Amerika, rasa takut akan Allah kurang sekali dalam kehidupan umat percaya. Kurang sekali. Tapi mereka yang sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam masa kekekalan, mereka hidup dalam roh takut akan Allah. Semua baca itu. 1, 2, 3. 2 kali lagi. Eternity means accountability. Sekali lagi. Eternity means accountability. Jadi ada rasa takut akan Allah di dalam mereka, sebab mereka menyadari tatkala mereka berhadapan dengan yang disebut kekekalan, maka mereka harus memberikan laporan pertanggungjawaban kehidupan. Jangan takut. Ini kabar baik saya sampaikan kepada kalian. Katakan amin. Oke. Semua yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, semua akan diperhadapkan dengan kursi pengadilan dari Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pembela. Masing-masing akan berdiri. Istri tidak berdiri bersama suami. Suami tidak akan berdiri bersama dengan istri. Dan kita akan berhadapan dengan matanya yang seperti nyala api itu. Halo? Katanya ada hamba Tuhan di Indonesia naik turun surga terus. Ketemu Yesus terus. Yesus yang mana? Itu bukan Yesus saya. Kalian dengar saya nggak? Itu bukan Yesus saya. Karena Yesus saya matanya seperti nyala api, wajahnya seperti sinar matahari. Kalau betul hamba Tuhan itu naik turun surga dan bertemu dengan Yesus, kok nggak mati? Kok nggak buta? Coba saya minta kalian besok pagi, pada waktu matahari mulai bersinar, coba tatap matahari untuk, nggak usah lama-lama lah, 5 menit, tahan nggak? Tahan nggak? Buta. Tapi yang anehnya ada pendeta naik turun surga, temu Yesus nggak mati, nggak buta. Luar biasa. Bangka sama hitam, buatan mana itu? Oke, kita semua akan berdiri di depan kursi pengadilan Yesus Kristus untuk diadili. Di situ beliau akan adakan evaluasi. Bagaimana caranya Anda menggunakan potensi-potensi
yang Ia berikan kepada Anda untuk hidup di dalam dunia ini? Apakah potensi-potensi itu hanya untuk kepentingan diri? Ataukah potensi-potensi itu seperti Pak Ahok, yang beliau pakai dan beliau tidak takut siapapun, karena beliau tahu ini kedudukan Tuhan Allah karuniakan kepada saya untuk kepentingan masyarakat banyak. Beliau berani seperti itu karena beliau tahu satu hari akan memberi laporan pertanggungjawaban. Saya akan memberi laporan pertanggungjawaban dari kepemimpinan saya. Dan kalau saya salah dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam memimpin murid-murid, saya akan diminta pertanggungjawaban. Dan mungkin saja akan malu. Tapi saya tidak mau malu di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus selalu menolong saya untuk mengingatkan semua kesalahan dan cepat bertobat. Katakan amin. Berapa banyak jiwa telah Anda menangkan untuk Yesus Kristus? Ada evaluasi. Waktu yang diberikan kepada kita, semua orang diberikan waktu 24 jam satu hari, betul bukan? Dan kita tidak dapat berkata, sibuk nggak bisa ke gereja, sibuk nggak bisa berdoa. 24 jam dalam satu hari Tuhan berikan kepada kita, dan kita semua harus dapat menggunakan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya sebelum kita masuk dalam masa kekekalan. Baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Suami tidak dapat berkata kepada istrinya jahil dan nggak boleh. Suami akan membangun istrinya, istri akan membangun suaminya, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah orang-orang yang sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam masa kekekalan. Karena waktu mereka berdiri berhadapan di kursi pengenalan Kristus, akan diadakan evaluasi mengenai semua kata-kata yang kita ucapkan di bumi ini. Kalau mengerti kebenaran seperti ini, hidup sesuai dengan kebenaran seperti ini, hidup kalian dahsyat dalam tangan Allah. Haleluya. Tadi ayat-ayat yang sudah dibaca, tapi ayat-ayat ini luar biasa banget. 2 Korintus 8 ayat 1-5. Jemaat Makedonia miskin banget, tapi mereka mendesak berkali-kali kepada Paulus supaya mereka juga bisa memberikan bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem yang sekarang sedang mengalami kelaparan. Mereka mendesak berkali-kali. Jadi mereka beri lebih dari kemampuan. Saudara, jangan dibatasi dengan beri sesuai dengan kemampuan. Biar kita beri lebih dari kemampuan kita. Saya kira saya pernah cerita waktu saya berkhotbah tentang mendengar suara Allah. Membangun 300 rumah tanpa punya duit. Tapi dimulai dengan semua uang yang ada di tangan kami lepas. Dan kami melihat tingkap-tingkap langit dibukakan untuk kami. Sampai dengan hari ini. Sekarang kami punya 2 buah rumah pribadi di ibu kota negara Selandia Baru, tanpa 1 sen keluar dari kantong kami. Rumah pertama brand new, dibangun di mana? Merma. Setelah rumah itu selesai dibangun, Peter Jackson datang beli tanah di daerah sekitar situ untuk membangun studio filmnya. Dari rumah saya ke studio film Peter Jackson hanya memakan jangka waktu 10-15 menit jalan kaki. Harga tanah di situ, harga rumah di situ. Kami memberi lebih dari kemampuan karena kuasa Roh Kudus yang di dalam kami. Kalau itu kembali buat kami di sini, oke. Kalau tidak kembali, tersimpan di surga. Sebab sebentar waktu masuk surga pasti ada rumah yang tidak bisa dibandingkan dengan di sini. Cerita dulu ya. Cerita dulu ya.
seorang janda kaya. Ini kisah nyata. Tiap kali dengar khotbah pendeta khotbah tentang memberi, janda itu berkata, mata duitan. Warna matanya itu merah, biru, kuning, hijau atau apa ya? Karena mata duitan katanya. Waduh. Satu hari karena Tuhan mengasihinya, Tuhan memberikan kepada ibu ini sebuah mimpi. Dalam mimpi itu ibu ini melihat, wih, semua umat percaya yang telah dipersiapkan oleh Roh Kudus naik bertemu dengan Yesus di surga, termasuk dia. Lalu setelah masuk surga, berdiri depan kursi pengadilan Kristus untuk diadili. Setelah diadili, kemudian dia lihat, dia diantar, Yesus antar dia untuk pergi ke rumahnya. Dalam perjalanan dia lihat, wih, itu pembantu rumah saya. Rumahnya jauh lebih indah dari rumah janda kayak ini di dunia. Terus dia berpikir, rumah saya pasti akan jauh lebih bagus dari pembantu rumah saya. Jalan. Itu jalan yang dari emas, semakin hari semakin tipis emasnya. Kemudian, loh, kok batu kerikil, jalannya belum selesai dibangun. Kemudian sampai ke perumahan yang memang belum selesai dibangun. Tuhan Yesus datang kepada ibu itu dan Tuhan Yesus berkata, ini kunci rumahmu, ini rumah. Kemudian ibu ini berkata, loh, di dunia rumah saya mahal kan? Kenapa di sini rumah saya seperti ini? Tuhan Yesus menjawab begini, soalnya keuangan yang dikirim ke sini hanya cukup untuk membangun yang seperti ini nih. Ini pun jadi dengan cara mujizat, kata Yesus. Kaget dia. Dia bangun, dia bertobat. Dan mulai dari waktu itu, soal dia beri sungguh-sungguh karena dia mendapat pelajaran secara langsung dari Bapa yang baik, yang juga bicara kepada anak-anaknya lewat mimpi. Oke, pengadilan ini tidak dengan tujuan supaya saudara dihakimi, tapi pengadilan ini setelah evaluasi hanya dengan tujuan supaya Anda mendapat pujian. Karena Anda sudah menggunakan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan selama di sini, maka Anda akan menerima pujian seperti itu. Well done, good and faithful servant. Itu cukup buat saya. Sudah 52 tahun terlibat dalam pelayanan. Tidak cari kekayaan untuk diri sendiri, tapi saya sedang hidup untuk masa kekekalan, untuk dengar sapaan seperti itu. Kemudian memang akan ada pemberian mahkota, dan juga akan diberikan kepercayaan untuk memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Lihat, ini rencana Allah dalam menebus Anda. Bukan sekedar untuk masuk surga, tapi juga ada upah yang tersedia bagi kita sekalian. Kekekalan berarti pertanggungjawaban. Semua manusia yang ada di sini semua diciptakan oleh Allah. Ini merupakan penghakiman untuk orang-orang di luar Yesus. Saat yang paling menakutkan. Sudah tidak ada keselamatan lagi. Saya akan akhiri firman Allah yang saya sampaikan sore ini, tapi saya akan minta kalian baca dengan saya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kita lihat yang paling terakhir. Anda dan saya adalah orang yang luar biasa bagi Yesus Tuhan. Katakan amin. Karena Anda dan saya menghargai pengorbanannya, darah yang tertumpah untuk menebus kita. Bergerak bersama dengan Roh Kudus dari dalam kehidupan kita, mengalami transformasi rohani terus sampai akhirnya terima kasih karunia terakhir menjadi sama seperti Yesus. Dan kita akan diadili tadi di kursi pengadilan, tidak di sini di tahta putih, tidak. Lihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Mari kita baca firman Allah. 1, 2, 3. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Allah berurusan secara langsung dengan iblis yang tadinya
Jadi angkuh sombong, berontak terhadap Allah dan dibuang dari surga. Jadi surga yang sekarang adalah surga yang sudah dikotori oleh dosa. Betul? Anda dan saya tidak akan tinggal di surga yang sekarang. Surga yang sekarang hanya tempat transit. Karena Yesus berkata, aku pergi menyiapkan tempat bagimu, dan aku akan kembali menyambut kamu. Oke, sekarang Tuhan Allah berurusan dengan setan. Yang kedua, baca bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini yang menyebabkan orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, mereka meletakkan seluruh pengharapan mereka untuk hari esok, sehingga waktu mereka beri sungguh-sungguh lebih dari kemampuan mereka. Mereka tidak pikir tentang mereka akan membangun rumah megah, karena satu hari akan dibakar. Halo? Satu hari tidak akan berguna, kekasih Tuhan. Bagus kalau punya rumah yang baik di sini, tapi jangan lupa bagi dengan orang lain yang sangat membutuhkan. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 12, 1, 2, 3. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kekekalan, berarti pertanggungjawaban. Besar kecil, raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia, semua akan berhadapan dengan tahta putih dan akan diadili oleh hakim yang adil. Baca dengan saya, 1, 2, 3. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah ngeri. Kenapa Tuhan Allah harus berurusan dengan setan yang menyebabkan terjadinya dosa di surga dan kemudian di bumi? Kenapa Tuhan Allah harus membinasakan langit dan bumi yang sudah dicemarkan oleh dosa? Kenapa Tuhan Allah harus berurusan secara langsung dengan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus dan yang menolak Yesus? Kenapa? Jawabannya, mari kita baca 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan. Tuhan berurusan dengan setan dan dengan semua manusia yang berdosa baru ini turun dari surga. Baca, inilah ayat yang terakhir, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Live for eternity. Inilah our final destination. Tempat terakhir dalam perjalanan hidup kita akan diakhiri dengan tinggal bersama dengan Allah. Sudah tidak ada sakit penyakit lagi, sudah tidak ada penderitaan lagi, sudah tidak ada macam-macam seperti di dunia ini. Yang ada adalah senang bahagia untuk selama-lamanya. Inilah rencana Allah bagi Anda dan bagi saya. Mari kita berdiri. Mari kita tutup mata. Mari kita tenang. Mari lihat kepada Yesus yang hadir di sini. Dia yang telah mencucurkan darahnya untuk menebus Anda dan saya dari semua kenajisan kita. Dia yang sudah dikutuki supaya kita diberkati. Haleluya.
Dia yang pergi ke surga dan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk berdiam dalam kita, mempersiapkan kita. Hari itu kita akan terhindar dari pengadilan di tahta putih. Karena pengadilan di tahta putih adalah pengadilan untuk lautan api. Kursi pengadilan Kristus adalah untuk menerima pahala atau upah bagi mereka yang telah hidup sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Thank you God. Thank you Lord. Angkatlah dua belah tanganmu kepada Dia. Dan serahkanlah hidupmu sekali lagi ke dalam tangannya sambil berkata terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau rela mati untuk menebus aku. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepadaku Roh Kudus penolong yang luar biasa untuk menolong aku dalam perjalanan hidup ini. Sehingga hari demi hari aku terus berubah dan terus dan pada akhirnya aku akan menjadi serupa dengan Yesus. Pada akhirnya aku akan hidup bersama dengan Allah Bapa di surga, dengan orang-orang kudusnya di surga, dengan para malaikat untuk hidup selama-lamanya dalam masa kekekalan. Bahagia untuk selamanya, dan itulah rencana-Mu dalam menciptakan kami sebagai manusia. Kau tidak punya rencana untuk melemparkan kami ke dalam lautan api, tapi rencana-Mu supaya kami yang ditebus hidup bersama-Mu untuk selama-lamanya dalam masa kekekalan di surga bahagia bersama-Mu. Thank you. Kalau ada Tuhan dan Juru Selamat-Mu, sore inilah kesempatan Anda berkata kepada Tuhan Yesus, saya minta ampun dari dosa saya Tuhan. Dan saat ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sebab saya tidak kehendaki saya akan dilemparkan ke dalam neraka, tapi saya kehendaki untuk hidup bersama-Mu di surga untuk selamanya. Sementara semua berdiri dengan tenang, Anda masuk keluar gereja, tidak ada jaminan bahwa Anda hidup bersama dengan Tuhan Allah di surga, tidak ada jaminan. Jaminannya hanya kalau Anda betul-betul menerima Yesus. Setelah menerima Yesus, Roh Kudus berdiam dalam dirimu. Anda menerima kasih karunia yang pertama, dan kasih karunia akan mengalir terus sampai dengan kasih karunia yang paling terakhir Anda terima. Anda menjadi seperti Yesus. Saya pun menjadi seperti Yesus. Jaminannya hanya itu, sebab Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba tahu bahwa keselamatan merupakan mujizat Allah yang terjadi dalam batin seorang manusia. Dan tatkala manusia itu berseru meminta pengampunan dan meminta Yesus datang dan berdiam dalam hati, pada saat itu telah terjadi suatu mujizat terbesar, mujizat keselamatan. Sore ini kalau ada yang sakit, hamba berdoa supaya bilur Yesus yang telah terkeluar dari tubuhnya pada waktu Yesus menderita mengalir dalam tubuh itu dan menyembuhkan, sehingga mereka mengalami kesembuhan ilahi dan mereka tidak sekedar tahu tentang Allah, tapi mengenal Allah dalam suatu pengenalan secara pribadi. Bapak mau memberkati jemaat yang kecil ini. Mau berdoa supaya jemaat ini akan berkembang, di mana jemaat ini akan menjadi contoh dan teladan bagi semua orang yang mengenal mereka. Hidup mereka berbeda, luar biasa, karena Yesus dalam mereka adalah Yesus yang dahsyat. Thank you Lord. Kita nyanyikan kor, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
dan dia menjamah hidup Bapak, Ibu, anak-anak muda. Akhir dari hidup hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Pilihan di tangan kita. Tuhan Allah adalah Allah yang penuh kasih sayang. Tapi kita harus melihat dia bukan sekedar Allah yang penuh kasih sayang. Menolak kasihnya di dunia, maka akan jatuh ke dalam keadilannya sebab dia adil. Kalau kita hidup melawan perintahnya dia sebagai pencipta, maka akan tertimpa dengan keadilan Allah, dilemparkan ke dalam neraka karena akan diadili menurut semua yang telah tercantum di dalam catatannya Allah. Dia tidak butuh buku catatan karena dia Allah. Tapi memang agar supaya manusia mengerti, maka ayat-ayat tadi dibacakan untuk bersyukurlah kepada semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena kita ditentukan untuk hidup bersama dengan dia untuk kekal selamanya. Ulangi kor ini sekali lagi, kemudian saya serahkan kepada Pak Denny. Kami